Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang MU yang semalam kalah oleh Young Boys, tim dari Liga Swiss ya. Dia itu juara bertahan dari Liga Swiss. Jadi sebenarnya kan Young Boys ini keucapan kan dari pot 4 sebenarnya. Dan memang dia kalau dilihat dari peta kekuatan paling lemah, dan MU sebenarnya kalau lu mau lolos grup sebenarnya lu harus keruk poin dari tim-tim kayak gini. Sebenarnya lu harus keruk poin dari Young Boys minimal ya 6 poin lah. Lu harus petik itu full poin dari Young Boys, dan kalau lu nggak lakuin itu lu bakal terus seok-seok di akhir pertandingan di grup gitu. Dan lu butuh poin-poin kayak gini, dan ternyata MU menyia-nyiakan peluang untuk mengambil poin penuh gitu. Sementara nanti lawannya akan lebih sulit dari ini, yaitu Atalanta dan Villarreal gitu. Jadi ke pertandingannya sebenarnya MU itu penguasai laga dari 15 menit awal, walaupun patternnya nggak jelas gitu menurut gua. Dan Van de Beek yang gua sorot itu pemain yang kurang bagus di lapangan itu Sancho, Van de Beek, Fred, sama Pogba. Kalau Van de Beek masih lumayan lah. Sancho ini yang nggak pernah improve dari pertandingan awal. Mungkin improve sedikit di pertandingan ini, tapi menurut gue dia cuma mundur-mandir doang. Dan memang penetrasinya dikit banget Sancho ini. Nah, mati tuh di kanan kan. Dan ditambah dengan Wan Bissaka yang bisanya defense doang. Attackingnya itu apalagi kontrolnya jelek, yang nanti itu berujung pada kartu merah, kontrol yang jelek itu. Nah, sebenarnya MU dalam 15 menit awal itu bermain bagus dalam dalam hal menguasai permainan lah. Cuman yang gue kritisi ini, MU itu kenapa bermain terlalu jauh pemainnya. Jadi ketika harus mau passing, pemain MU itu harus dribbling dulu untuk mendekati si lawan. Nah, ketika mau mendribbling ini, ketika kerebut itu sering jadi counter. Nah, itu yang bahaya. Nah, untuk menghindari dribbling untuk mendekati pemain untuk melakukan passing, sebenarnya harusnya bikin mungkin dalam lingkup sayap kiri dikungkung oleh 6 orang, jadi opsinya lebih banyak. Jadi nggak harus dribbling dulu untuk passing gitu kan. Kalau kalian lihat gitu ya, dalam pertandingan semalam itu yang kelihatan adalah jarak pemain antar pemain itu jauh banget, jadi harus dribbling. Nah, itu yang jadi kelemahan MU selama ini. Dan taktiknya nggak jelas, positioningnya juga gue bingung gitu. Misalnya Van de Beek kemarin di kiri, pindah ke tengah, terus jadi tabrakan. Di satu posisi itu bisa ada 2 pemain, dan di posisi kiri sering kosong gitu yang gue lihat. Ya walaupun memang permainannya bagus, permainan MU bagus di 20 menit awal itu tidak terlepas dari Young Boys sendiri yang selalu blunder gitu. Passing nggak jelas si Young Boys ini, dan pemain Young Boys terutama yang namanya Fashnak itu jelek banget ya mainnya. Walaupun dia sering marah-marah, sering buang-buang peluang, sering passing nggak jelas, tapi MU mencetak gol dari Bruno. Nah, Bruno ini gila ya, maksudnya dari padahal dia itu belum buat chance sama sekali gitu, satu itu dan langsung on point gitu kepada Ronaldo. Dan Ronaldo juga positioningnya luar biasa ya. Dan itu jadi 1-0, dan tim sebesar MU mungkin harus memanfaatkan peluang-peluang sekecil itu. Dan harusnya sih dalam 30 menit harusnya bisa jadi 2 gol sebelum ada kartu merah itu. Dan sebenarnya Young Boys menurut gua dari 2/3 lapangan sendiri itu bagus untuk passing-passingnya, untuk long pass, untuk segala macam. Nah, di sepertiga akhir di mendekati kotak penalti itu passingnya sering gak jelas, dan sering terjadi counter attack oleh MU. Dan counter attack MU ini gagal. Kenapa? Karena pemain terlalu jauh gitu, dan akurasi passing dari pemain tengah ini yaitu Fred, Van de Beek itu nggak terlalu bagus, dan Pogba sekarang lagi jelek gitu pertandingan, dan sering kerebut juga. Nah, setelah kartu merah yang dilakukan Wan Bissaka yang menurut gue kartu merah sih, karena dia kan injek ankle ya, walaupun mungkin nggak parah, tapi untuk aturannya begitu memang. Kan sebenarnya Wan Bissaka yang kartu merah, dan itu sisi kanan ya berarti. Jadi untuk keputusan menarik Sancho dan masukin Dalot menurut gue mungkin tepat ya, untuk menggantikan sisi kanan yang mungkin bolong nanti.
Nah, yang keputusan yang gue kurang paham gitu ya, kenapa Matic diganti Bruno diganti Matic, padahal ketika lo mau main counter attack ya, dan kalau memang tim yang udah kartu merah itu pasti main counter attack lah, lu jangan main terbuka sebenarnya. Apalagi lu lawan Young Boys gitu, untuk memanfaatkan counter itu lebih gampang. Nah, sebenarnya untuk counter lu bagus untuk memasang tim pemain yang bisa melakukan supply ke depan untuk pemain-pemain cepat yang di depan. Nah, Bruno ini malah ditarik oleh dan masukin Matic. Gue pribadi nggak ngerti ya, padahal ketika lu lawannya cuma Young Boys dan lu main 10 orang dan lu punya banyak ruang di depan sana, harusnya lu butuh pemain yang bisa passing. Nah, passingnya ke striker di depan. Nah, ini malah ditarik dan masukin Matic yang lebih ke dalam bermainnya, lebih bertahan. Gue juga nggak ngerti sih maksudnya. Dan Fred juga baru diganti di menit berapa tuh, 88, padahal mainnya udah jelek dari menit awal, malam dari menit 3 kalau nggak salah itu udah langsung kerebut Fred itu. Baru ganti menit 88 dan digantinya juga sama Martial. Nah, sebelum itu ada 2 pergantian yang aneh lagi menurut gua, yaitu Ronaldo diganti Lingard. Nah, kenapa Ronaldo diganti Lingard? Padahal Lingard itu bisa memberi apa sih? Maksudnya kecepatan ya, nggak cepet-cepet amat, skillfulan Ronaldo. Mendingan, walaupun gue bukan pelatih, gue paham gitu sebagai orang awam, lu sesederhana bahwa lu main Master League atau main apa ya, lu pakai akal sehat, lu pakai playmaker ya, lu oper aja ke depan, terus ada striker, ada sayap yang kenceng gitu, kiri kanan tengahnya. Lu Bruno tugasnya nyuplai ke depan. Nah, ini malah Bruno ditarik, strikernya ditarik, wingnya ditarik, dan wingnya Greenwood nggak main. Nah, itu yang gue bingung, kenapa Greenwood nggak main ya. Terus kenapa Ronaldo diganti Lingard, yang gue nggak ngerti juga. Lingard juga nggak lebih bagus dari Bruno menurut gue. Nah, terus ada lagi Van de Beek diganti Varane, padahal menurut gue pribadi itu kan dengan back yang ada juga udah cukup untuk bermain 10 pemain, nggak perlu nambah back lagi di belakang, terutama Varane ya, buat apa gitu. Mendingan nambah penyerang atau wing yang lebih cepat untuk melakukan counter. Tapi untuk memasukkan Varane menurut gue terlalu berlebihan dan ngabisin pergantian. Dan itu kan terlihat dari keputusan Ole. Ini tuh gak jelas, mau tadi mau bertahan, sekarang mau menyerang. Ronaldo ditarik, dia bingung, finisher siapa, akhirnya masukin Martial. Nah, ini kan kelihatan dari ketidakkonsistenan dari pelatih gitu. Lu maunya apa gitu? Lu mau bertahan, lu mau menjaga kedalaman, lu mau counter. Oleh itu kelihatan sih dari menit 60 dia maunya bertahan. Cuman ketika kebobolan pertama dia mulai rada-rada takut sehingga masukin si Martial. Dia mungkin merasa salah untuk memasukkan si Varane. Jadi dia akhirnya masukin Ronaldo tuker Lingard dan Martial gitu. Martial masuk, dan itu menurut gue itu kelabilan dari Ole ya, dan keputusan yang amat sangat salah. Nah, sebenarnya kalau yang gol kedua itu ya bisa jatuh dari mana aja, bisa, itu mah gol hoki lah, itu bonus lah menurut gue. Tapi kalau itu pun gak gol, tetap MU harus dikritik, karena MU nggak, orang-orang tuh lupa ketika menang MU itu cara menangnya kayak gimana menurut gue. Kadang-kadang menang itu sebenarnya kadar kemenangan itu sebenarnya setiap pertandingan itu beda-beda. Apakah menangnya solid, apakah menangnya menguasai pertandingan, apakah menangnya menang beruntung, ataukah menangnya menang individual record atau skill individu, apa dari corner. Itu kan beda kadar kemenangannya. Kalau lu misal dalam satu pertandingan lu menangnya cuma dari corner, apakah bisa lu di pertandingan selanjutnya cuma ngandelin corner? Nah, itu kan beda kadarnya. Nah, MU lupa adalah dia menang dengan cara-cara yang tidak terduga, sehingga kalau lu ngandelin hoki-hoki terus, lu hoki lu bakal habis. Dan ini kejadian di pertandingan ini. Jadi karena nggak ada sistem, dan sistemnya oleh itu nggak jelas ya kalau misalnya ada. Jadi ya gue juga nggak ngerti kenapa oleh pak begini gitu, jadi begini banget.
dulu di Ken gue masih mendingan lah. Asli ini nggak masuk akal ya, maksudnya pergantian pemainnya menurut gue. Kalau kita lihat Chelsea waktu lawan Liverpool, itu Chelsea yang kartu merah itu kan Reece James, sama nih kayak Wan Bissaka yang di kanan lah merah. Dia itu mengganti pergantian, dan pergantian itu tepat pada posisinya. Chalobah ganti pemain back, terus Thiago Silva ganti pemain tengah, terus masukin gelandang yang bisa menyuplai kayak Kovacic kalau nggak salah. Nah itu kan proper gitu, sesuai pada tempatnya, dan Tuchel tahu maunya apa nanti di babak kedua. Nah Ole ini kayak nggak tahu arahnya mau kemana, mau defense kah, mau menjaga kedalaman, atau mau counter attack. Jadi bingung gitu menurut gua. Ya kelihatan sih Ole memang belum ada kapasitas untuk melatih tim sebesar MU, dan sebenarnya menurut gue pribadi MU udah cukup lah dengan Ole, dan sebenarnya masih banyak pelatih di luar sana yang nganggur kayak Zidane, kayak siapa, Joachim Low, kayak Ralf Rangnick, itu kan masih ada. Jadi selama mereka belum diambil klub lain, mendingan ambil dia dan pecat Ole sekarang juga. Keburu ini berlarut-larut, dan ini strategi nggak bakal jalan selama Ole belum punya pengalaman, dan Ole juga kayaknya nggak ada intensi untuk bermain secara taktikal gitu, secara apa ya, mantep gitu. Kalau lu ngeliat permainan Munchen lawan Barca semalam, itu kan Munchen gila itu, maksudnya passing itu bisa antar lini gitu, mengambil resiko passing tuh masuk gitu. Apa ya, x apa, passing passing tuh ke depan gitu, jangan ke samping doang. MU tuh, nah itulah kelemahannya MU tuh passingnya kalau nggak ke belakang ke samping, kalau nggak dribbling dulu baru passing, kelamaan jadi momentumnya suka hilang. Nah itu yang jadi PR MU, menghilangkan momentum juga. Jadi menurut gua Ole sih harus dipecat ya kalau mau MU mau survive. Jadi sekian menurut gua. MU pas menurut gue sih mungkin ya masih bisa lolos grup, mungkin peringkat 2 lah, atau bisa jadi masuk WL lagi. Dan gue nggak kebayang sih kalau Ronaldo masuk WL, tapi selama ada Ronaldo sih mental juaranya pasti menyelamatkan MU dan lolos ke fase grup berikutnya. Jadi salam kick and rush.